Halo, kembali lagi di channel gue Ras Auto Vlog. Siang hari ini gue mau berangkat nih, mau nge-review mobil teman om gue, tapi agak jauh juga, tapi nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Di Padalarang sebenarnya, dari kota Bandung itu. Gue bareng teman gue berdua. Jadi ini mobil sebenarnya head on sih. Lu semua harus lihat mobilnya kayak gimana sih gitu. Mending kita lihat aja yuk sambil gue perjalanan ke sana. Bye bye, see you. Nah, sekarang kita udah sampai tadi setelah perjalanan dari Bandung ya cuman sejam sih, nggak sejam sih. Nah, jadi kita udah di perumahan di Kota Baru ya. Nah, jadi kita udah kedatangan mobil dari om gue juga yang tadi gue bahas. Ini mobil sebenarnya head on banget sih. Jadi ini adalah mobil kota, mobil city car yang banyak perubahan banget, full spec banget, mulai dari interior, eksterior, kaki-kaki, hingga nanti kita lihat aja deh dalamnya kayak gimana sih dan head onnya segimana. Jadi ini adalah Brio seri S tipe 2015. Nah, tadi kan kalian udah lihat nih cuplikan dari mobil itu. Jadi ini adalah Brio tipe S tahun 2015. Sebenarnya basicnya dari mobil ini tipe S 2 Gen 1, Brio Gen 1. Tapi di mobil ini udah banyak perubahan di facelift ke Gen 2. Nah, pertama kita lihat aja dulu di sini yuk. Jadi di Brio ini udah ganti headlamp dari Brio RS yang Gen 2. Lalu yang kedua ada di grillnya pakai mobil RS juga. Lalu udah pakai body kit custom, dan di sini kita di samping udah lihat udah pakai white body natural gitu. Dan untuk warnanya ini menggunakan bunglon plus hologram. Nanti kita lihat sedikit cuplikan warnanya kayak gimana. Dan ini sepemilik mengganti warnanya itu bisa hampir, kalau salah hampir 100 juta lebih di mobil ini hanya dengan repaintnya doang gitu. Lalu kita pindah yuk ke bagian kaki-kakinya. Nah, untuk di bagian sektor kaki-kaki di mobil ini udah menggunakan pakai velg dari MAE. Ini velg terbilang jarang juga ya. Ukurannya ring 18, dibalut dengan ban Axelera tipe PHI. Ukuran velg depannya lebarnya 9. Lalu di bagian pengereman udah pakai big brake kit dari Altec 6 piston. Nah, lalu di bagian ini kan udah napak juga ya, sebenarnya udah kelihatan napak. Jadi dia juga udah pakai suspensi Airsus, terus baru 2 titik, belum 4 titik di mobil ini tuh. Nah, velg ini ori ya, original, dan terbilang langka juga ini velg gitu. Ini untuk bagian kaki-kaki ya. Nah, ini untuk bagian fender sebelah kanan. Kita lihat ini white body natural ya. Natural menyatu dengan bodinya, dan agak si velg dengan body agak offset sedikit lah gitu. Lalu kita pindah yuk ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping setelah tadi kita lihat bagian kaki-kaki depan, ini kita bisa lihat hologramnya ya, dari cahaya matahari itu udah kelihatan banget. Bunglon plus hologramnya cerah banget, keren banget ini. Lalu untuk bagian side skirt sebenarnya nggak ada perubahan, cuman di bagian bumper sama bumper depan, bagian bumper belakang side skirtnya belum dirubah. Nah, ini udah ada ditambah sunroof juga, dia pakai punya Mercy E-Class gitu. Ini untuk bagian samping sebelah kanan.
Kita pindah lagi ke bagian belakang yuk. Tadi kan udah kita bahas di bagian samping sebelah kanan, ini kita bahas bagian belakang. Nah untuk bagian belakangnya sebenarnya nggak banyak perubahan, tapi untuk bagian fender belakang udah gue bilang tadi udah pakai fender pakai white body halus ya di sininya, nyatu dengan body natural. Lalu nah kan tadi gue bilang ini adalah sebenarnya Brio tipe S tahun 2015 yang Gen 1, bukan Gen 2 nya. Nah kenapa di depannya bisa mirip sama Gen 2? Karena gue bilang udah ganti headlamp, udah ganti grill, pakai mobil RS, pokoknya udah tipe-tipe RS aja yang depannya. Tapi yang belakang masih original bawaan Brio Gen 1 gitu. Nah ini untuk bagian bumpernya udah di custom juga, pakai body kit custom. Lalu spoilernya juga udah custom. Gak banyak perubahan sih sebenarnya di bagian belakang. Nah di dalam bagasi ini ada yang unik juga. Nanti kita bahasnya di bagian interiornya yuk. Kita pindah ke bagian sebelah kanan. Tadi udah bagian dari belakang, kita pindah ke sebelah kiri. Sebenarnya nggak ada yang beda di sebelah kanan, sama-sama aja. Cuman side skirtnya juga sama, masih original bawaannya. Yang bikin ganteng dari mobil ini tuh sampingnya, kanan kirinya itu kalau udah kena cahaya, yang udah di repaint tadi pakai bunglon plus hologram juga ya. Gak banyak perubahan sih di sini. Mending kita pindah yuk ke bagian sektor mesinnya. Udah ada perubahan juga nih tentunya. Kalian mau tahu kan? Lihat yuk ke dalamnya ada apa sih. Nah untuk di bagian sektor mesin, setelah tadi kita lihat di bagian eksteriornya yang cakep abis, kita lihat ke mesinnya juga. Ini mesinnya juga cakep dong. Lalu ini sebenarnya basicnya Brio mesinnya, tapi cuman hanya penambahan di bagian turbo aja. Mesinnya sebenarnya masih standar. Nah di bagian mesinnya ini basicnya itu kan 1200 cc dengan transmisi matic 4 kecepatan. Nah di Brio S ke facelift ini udah ditambahin turbo. Lalu pakai turbonya udah pakai turbo Garrett TD04. Lalu udah pakai open filter juga. Selang Samco udah diganti pakai selang Samco, sorry. Lalu udah pakai penambahan dari sudut bar, dan di situ ada wastegate-nya untuk ngatur timing turbonya. Dan ini turbonya mobil ini tuh udah disetting di 0,5 bar. Jadi di sekitar 3000-4000 rpm dia udah ngeluarin angin sih dari pembuangan lalu ke muter ke intercooler gitu dari si turbonya itu. Jadi mobil ini udah cukup sih sebenarnya untuk di jalan ya ngedengar suara yang kita suka gitu sebagai anak cowok, suara turbo gitu kan udah tahu ya, tutu segala macam lah. Dari mobil ini udah cukup lah gitu. Ini untuk bagian mesin nggak ada perubahan, hanya penambahan di turbonya aja. Udah pakai turbo Garrett TD04, lalu udah pakai open filter juga, udah pakai sudut bar, wastegate. Lalu nah di sini ada blow off-nya. Gitu sih untuk bagian dapur pacu. Ini kita pindah lagi ke bagian yang head-on-nya banget di mobil ini, di bagian interiornya. Nah, untuk tadi kita udah lihat dari bagian eksteriornya, lalu kita udah lihat bagian dapur pacunya juga. Nah, yang dibikin head-on dari mobil ini bagian interiornya. Kita bisa lihat bahwa di bagian interior ini udah full dirubah menggunakan kulit Hermes asli. Mulai dari dashboard, mulai dari jok, lalu dari pinggir-pinggir pintu ini udah pakai kulit Hermes asli ya, diimpor dari Hermes asli. Untuk harganya mungkin kalian coba search aja sendiri ya. Dan untuk di bagian kokpitnya gak banyak perubahan, cuman masih bawaan Brio bawaannya gitu Gen 1 itu. Nah yang bikin head-on tuh penambahan kulit Hermesnya itu di mobil ini, yang bisa dibilang ini mobil modif hampir 400 jutaan ya. Nah untuk di bagian setir juga udah dipakein Hermes, lalu di bagian shift knob-nya udah pakai Hermes juga. Nah ini sunroofnya yang tadi gue bilang ini pakai dari Mercy A-Class gitu. Nah ini head unitnya udah pakai Pioneer juga, kanan kiri udah pakai Twitter.
Eh, Lalu ada penambahan di sini aksesoris juga sih sebenarnya, untuk ya agak-agak mini bar gitu sih sebenarnya. Ada meja kecil gitu. Itu sih yang sebenarnya bikin mobil ini tuh mahal, bagian interiornya gitu. Lalu untuk di joknya nih, di joknya dashboard, lalu di jok belakang juga udah pakai semua, jadi Hermes juga, bantalnya pun udah pakai Hermes juga gitu. Nah untuk di bagian mobil ini udah pakai audio full system juga ya. Nanti kita lihat sih di belakang ada apa sih audio full systemnya. Ini kita lihat yuk ke belakangnya ada apa. Interior full Hermes. Itu Hermes. Nah untuk di bagian interior, di bagian audionya ini udah pakai prosesornya dari Venom, terus udah 4 channel juga, two way monoblock, lalu ditambah dengan subwoofer 2 biji, ukurannya 10 inch masing-masing, dan di depan udah pakai head unit dari Pioneer. Dan udah kita lihat dari merek-mereknya pun udah sebenarnya udah high end juga ya. Udah mulai dari kayak Venom, Pioneer itu udah termasuk high end. Mungkin untuk suara udah kita akui sih ini pasti mantap juga sih untuk bagian bassnya segala macem. Paling segitu aja ya di mobil ini tuh. Head-onnya banyak banget, mulai dari eksterior ya, kita lihat tadi catnya aja udah hampir 100 juta. Lalu air suspensinya itu udah bisa kira-kira paling udah belasan juta ya, udah belasan juta air suspensinya, 2 titik depan belakang. Bagian dalamnya udah pakai semua dari dashboard, jok depan belakang, setir, shift knobnya juga udah pakai kulit Hermes asli, diimpor dari luar sana lah. Mungkin kalian search aja sih harga aslinya berapa. Nah kenapa bisa dibilang ini mobil bisa modif sampai 400 juta. Nah, kalian udah lihat sendiri, mulai dari eksterior, interior, kaki-kakinya pun udah dirubah semua. Nah paling gitu aja sih untuk review mobil kali ini. Gue akuin ini head on banget ini mobil city car yang mungkin orang lihat biasa aja, tapi dalamnya itu loh yang harganya bisa sampai puluhan hingga ratusan juta juga. Dan sekian untuk review kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like di Rise Auto Vlog. Jangan lupa jaga kesehatan juga, selalu pakai masker 2 lapis kalau bisa ya. Dan selamat beraktivitas, selamat sore.